Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian 2 tentang aplikasi Blender. Pertama-tama kita harus menguasai yang berada di keyboard dan mouse ya. Harus menguasai shortcut keyboard dan mouse, ini harus kita kuasai. Nah, pertama-tama kita tekniknya tentang zoom in dan zoom out. Nah, ini kita klik sembarang tempat, ini lembar kerja Blendernya. Nah, otomatis sudah ada suatu objek ya. Suatu objek. Nah, ini bagaimana untuk mendekatkan dan menjauhkan. Ini kita gunakan di mouse, scroll, zoom in, di mouse ya. Nah, zoom outnya berarti mundur. Kita mundurin, zoom out, mundur. Nah ya. Ini zoom in dan zoom out. Ini harus kita kuasai tekniknya. Ada lagi tentang menggunakan di numpad ya, di keyboard untuk zoom in dan zoom out, yaitu tanda plus. Zoom in, ini zoom in, kita klik zoom in. Nah, selanjutnya menggunakan zoom out dengan tanda min, ini yang min ya, kita klik di numpadnya, zoom out. Dan ada lagi tentang teknik pan view ya, atau tilt up tilt down. Nah, ini harus kuasai pan left dan pan right, kiri dan kanan. Nah, ini kita klik shift dan kita klik di mouse, tahan. Nah, ini menggeser ya, kita geser pan left dan pan right, kiri kanan, atau tilt up tilt down, atas bawah ke sini ya, kita tagin ini cara teknik, ini harus kita kuasai. Ini pan view nya nih, dan bisa juga kontrol lalu diklik, kita menggeser ya, untuk menggesernya ya, menggeser benda, tekan shift. Nah, ini bendanya digeser ya, kiri kanan dan sebagainya. Itu berarti tentang pan view. Lalu orbit. Nah, ini berarti kita untuk orbit atau rotasi tampilan. Klik mouse tengah saja, ini kita klik ini nih ya. Nah, ini kita ini klik. Nah, itu ya, orbit. Nah, ini orbit, mutar ya, rotasi. Ya, ini teknik-tekniknya. Selanjutnya untuk berikutnya itu merubah tampilan objek. Nah, tampilan objek kita tampilkan ini visual perspektif ya, nih ya, perspektif. Nah, ini kita klik view. Nah, sini kita klik view, merubah tampilan. Nah, di sini untuk merubah tampilan, di sini ada perintah-perintahnya, left, right, back. Berarti di sini ada perintahnya itu control numpad ya. Nah, ini di keyboard ada numpad nih. Nah, kalau kita klik angka 5 ya, klik angka 5 numpad. Nah, ini berubah posisi. Kita kembalikan lagi angka 5. Nah, ini ya. Kita 7, misalnya klik numpad 7. Nah, berubah ya. Ini untuk penampilan lembar kerjanya nih, objeknya ya, itu ya. Untuk merubah, kita kembali nomor 5 ya, kembali nomor 5, bisa lagi sama, atau nomor 4 ya, kita klik nomor 4 atau 6 atau 7 ya, 6 ya. Untuk zoom ke kamera berarti tekan tanda titik. Nah, ini yang mendekatkan tanda titik, kita kembalikan lagi ya. Itu berarti harus kita kuasai tentang merubah tampilan ya, merubah tampilan menggunakan numpad ya. Ini saya kembalikan saja. Ayo kita kembalikan lagi. Berarti sekarang navigasi pada objek, yaitu 3D manipulator. Mana 3D manipulator? Manipulator. Nah, ini dia 3D nih. Ini kita klik ya. Ini dia tidak seleksi di sini ya. Berarti sumbu X, Y, dan Z tidak ada di sini. Makanya kita tampilkan ini untuk use 3D manipulator ya, itu ya. Nah, ini tuh ada bacaannya, 3D manipulatornya. Kita klik. Nah, otomatis ini ada perintah-perintah berikutnya nih, yaitu transmotion. Dan apalagi di sini untuk orbitnya nih, transmotion rotasinya di sini. Dan ada lagi di sini ya, ada perintah lagi, ada 3 titik ya, skalanya nih, ini skala ya. Ini untuk tentang sumbu ya, tentang sumbu. Seandainya kita klik ini tentang translate-nya nih, kita klik ya. Kita pindahkan, misalnya ini geser kiri kanan ya, untuk menggeser kiri kanan dengan sumbu
sumbu Y ya, warna hijau sumbu Y, sumbu birunya nih berarti Z, yang merah berarti X ya. Nah di sini ada tuh ya tentang sumbu-sumbunya nih, di sini ada perintahnya. Ya. Itu berarti tentang translate-nya nih ya, translate-nya nih perintahnya. Dan kalau kita gunakan rotasi, kita klik rotasi, nah ini bulat. Kita tekan biru, dia muter biru nih, ya biru. Ya. Atau kita ke hijau tadi ya, ini ke biru, nah biru nih. Ya, biru. Atau kita ke merah, nah mutar lagi merah. Berarti sesuaikan dengan sumbunya nih. Sumbu mana? Sumbu biru atau merah atau hijau gitu. X, Y atau Z. Nah selanjutnya kita bicara tentang di sini skala. Nah skala ya, selanjutnya kita besar ya, mau besar atau kecil itu ya, atau yang ini besarin bisa itu ya. Berarti untuk skalanya berubah di sini itu ya, besar kecilnya tuh ya, besar kecil. Atau bisa juga kita menggunakan di keyboard huruf G ya, huruf G. Nah ini untuk menggeser ya, sumbunya nih menggeser tuh ya, sumbu G. Kita tarik geser, kita klik lagi, nah pindah lagi geser, klik nih. Selanjutnya kita gunakan sumbu perintah di keyboard S. Nah, S ini untuk skala besar kecilnya skala tuh ya. Tadi G itu grade ya, ini kita klik. Nah sekarang rotate-nya R, tekan R. Nah ini R mutar tuh ya, bisa. Ini tentang sumbu-sumbu gitu. Kita klik. Kita kembali untuk mereset ya, kembali untuk mereset ke awal, berarti tekan Alt dengan R. Nah kita kembali ke awal, kita kembali ke awal. Ini udah besar kecil ya tadi ya, kita kembali ke awal. Nah, tentang sumbu X dan sumbu Y, atas, bawah, kiri kanan ya, atau X, Y dan Z. Nah, sekarang kita untuk menambahkan objek gitu ya. Oh ini kita untuk menghapus ya. Kita klik kanan menghapus, klik kanan ya, lalu X, kita tekan X lalu delete. Nah ini hilang ya objeknya. Cara membuat objek berarti kita ke di sini add ya, pilih add lalu mesh. Nah ini banyak tentang objek-objek ya, atau plane atau cube, yang tadi cube ya, atau kita buat silinder. Nah klik silinder. Nah kenapa di sini ada di sini bukan di tengah? Karena kursornya ada di sini gitu kursornya. Berarti kalau kursornya kita klik di sini, berarti objeknya ada di sini. Misalnya kita klik ya, add di sini add ya, mesh. Nah kita cari sumbu misalnya kun. Nah ada di sini dia, pindah ya, menempatkan suatu objek itu. Bisa lagi misal kita tempatkan di sini. Nah, kursornya kita ada di sini, lalu tekan Shift A untuk menampilkan suatu objek. Nah ini tinggal Shift A ya. Nah ini tinggal dipilih gitu. Misalnya cube. Nah ini ya, untuk menampilkan suatu objek atau membuat objek ya, tambahan objek. Untuk menghilangkan bagaimana tadi? Yaitu menghilangkan kita klik saja ini, klik kanan ini ya, klik kanan lalu X delete. Sudah hilang suatu objeknya. Nah, selanjutnya kita pemahaman tentang seleksi ya. Seleksi kita tekan shift, kita klik kanan. Nah, ini seleksi sudah ya. Kita klik. Nah, ini sudah diseleksi warna kuning ini ya, kayak kuning seperti ini nih. Atau tekan shortcut B. Nah ini udah seleksi nih. Mana yang mau seleksi? Misalnya ini saja. Nah kita seleksi tuh ya. Misal kita buat dulu tekan Shift A. Lagi kita buat lagi ini suatu objek ya. Suatu objek tonus ini seperti ini. Atau saya klik lagi di sini kursor. Saya klik Shift A membuat suatu objek. Nah berarti kita pilih misalnya
Yang belum ada apa nih? Yang belum cube sudah, plan belum ya. Nih, saya buat ini seperti ini. Nah, bagaimana kita mau seleksi yang ini nih? Kita seleksi, berarti tekan huruf B di keyboard ya. Di keyboard tekan huruf B. Lalu yang mana yang ini? Misalnya ini ya, kita seleksi. Nah, tinggal klik. Itu berarti cara untuk menyeleksi suatu objek. Dan bagaimana cara untuk menduplikat? Berarti kita tekan Shift dan D. Nah, itu ya sudah duplikat. Loh, kok ada dua? Karena kita seleksinya dua itu ya. Misal kita klik yang ini, kita seleksi ini, lalu tekan Shift D. Nah, otomatis yang ini kita duplikat itu ya. Kita copy paste itu. Ya, ini teknik-teknik ini harus kita kuasai. Nah, misalnya ini kita delete ya, hapus, kita tekan B saja, kita delete ya. Seleksi semuanya. Kita tadi untuk menghapus itu tekan X, delete. Nah, sudah hilang semuanya. Kita buat lagi, yaitu menggunakan add di sini boleh atau tekan Shift A. Ya, Shift A, lalu kita buat misalnya tentang silinder. Nah, ini silinder. Nah, selanjutnya ini kita tampilkan, yaitu bisa tekan huruf T ya. Ya, ini huruf T. Nah, untuk menampilkan. Nah, di sini ada tentang lokasinya nih, dia ada di mana, rotasinya gitu. Kalau kita tarik, yes. Kita bentar. Ya, itu untuk menggeser lokasinya ada di mana ini ya. Y-nya ada di mana? Misalnya ini untuk menggeser di sini bisa nih tuh ya. Nah, untuk menambahkan. Atau F6. F6 kita klik. Nah, ini nih dia nih. F6 lokasi rotasinya misal kayak gitu ya. Misal saja ini kita geser tuh ya, menggeser, kita geser doang. Ya. Dan sebagainya, terserah kalian mau yang mana gitu ya. Tinggal geser-geser dong tuh ya. F6 gitu. Dan untuk menampilkan perintah di sini juga ada lagi di sini. Tinggal kita geser ya, atau tekan N gitu ya. N di keyboard. Nah, N. Nah, itu tampil itu. Nah, di sini ada skalanya nih. Ya. Lokasinya juga sama tuh ya. Sama skala di sini ada bisa nih ya. Kita setting di sini. Ya, demikian untuk memahami tentang menguasai shortcut keyboard dan mouse itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjut kepada bagian part ketiga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.